Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan prima serta semangat tentunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pelatihan medical first responder, dan di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang anatomi tubuh. Materi-materi yang lainnya juga cukup banyak, namun materi anatomi tubuh ini memang materi dasar yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh rekan-rekan semua sebagai peserta Diklat Medical First Responder. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Marwanto. Saya berdinas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, khususnya di bidang penyelamatan. Dan pada kesempatan ini di Diklat Medical First Responder saya akan menyampaikan beberapa materi dan juga nanti kita akan ketemu pada sesi praktek. Oke, kita mulai aja ya tentang anatomi tubuh manusia. Nah, rekan-rekan semua, pentingnya kita mempelajari tentang anatomi tubuh tidak lepas dari bagaimana seorang first responder melakukan tugas atau melakukan kewajibannya menyelamatkan seseorang. Karena dengan kita mengetahui tentang medical first responder, kita akan tahu kira-kira apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Ya, sebagai contoh, ketika kita mengetahui bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat tulang, maka kemungkinan kalau terjadi patah tulang kita dapat melihat gambaran patah tulangnya seperti apa dan juga kita bisa berbuatnya bagaimana. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa organ yang dimana tulang tersebut bukan hanya satu, tapi ada dua tulang. Contohnya di lengan kita ini ada dua tulang. Di kaki juga demikian, ada dua tulang. Nah, kita berlanjut ke tujuan daripada kita mempelajari materi anatomi tubuh. Yang pertama, kita harus mampu atau diharapkan mampu menjelaskan tentang posisi anatomi. Nah, posisi anatomi ini yang dimaksud adalah bagaimana ketika posisi tersebut kita melihatnya dalam posisi seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita melihat korban dalam posisi tengkurap, maka posisi anatominya seperti apa. Nah, ini kita juga harus mengetahui bagaimana posisi anatomi tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa mengidentifikasi dan juga menjelaskan terkait dengan 3 bidang hayal anatomi tubuh. Ya, kalau kita analogikan begini, manusia itu nanti bisa kalau kita belah horizontal seperti apa, kalau vertikal bagaimana, kalau menyamping itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi 5 bagian tubuh manusia. Jadi kita juga harus mengetahui bagian-bagian tubuh manusia itu ada apa saja. Itu ada 5 bagian tubuh manusia. Dan kemudian tujuan yang keempat adalah untuk menyebutkan 5 rongga tubuh dan organ di dalamnya. Jadi manusia ini juga ada organ yang dimiliki, itu memiliki rongga. Tubuh kita ini memiliki rongga. Nah, rongga-rongga itu di dalamnya isinya apa saja. Nah, ini juga kita harus mengetahui itu supaya kita bisa tahu, oh, kalau di dalam rongga dada itu isinya apa sih? Kalau di dalam rongga tengkorak isinya apa sih? Dan macam-macam. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari di sana? Karena ini penting, karena supaya mengetahui apa yang akan terjadi kalau seandainya organ tersebut mengalami cedera atau tanda apa yang bisa mengakibatkan korban tersebut mengalami cedera. Nah, yang ketiga adalah menyebutkan 4 kuadran dari abdomen. Abdomen itu apa? Perut. Nah, gitulah gambarannya ya. Jadi di dalam abdomen kita ini atau di dalam perut kita ini, di dalam proses pemeriksaan fisik nanti akan dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Nah, di 4 bagian itu apa saja isinya, apa saja yang harus diperiksa, kira-kira seperti apa nih. Nah, nanti akan kita juga pelajari apa saja isinya, dan ini harus kita ketahui. Tidak harus dihafal, tapi paling tidak kita ingat, oh, kalau di sebelah kanan itu ada jantung, apa ada hati ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Atau sebelah kiri ini ada apa nih, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang organ yang ada di dalam rongga perut kita. Yang berikutnya adalah mengenal lokasi organ-organ dalam
di setiap kuadran ya tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian tujuan berikutnya adalah menjelaskan tentang 10 sistem dalam tubuh manusia. Nah, 10 sistem dalam tubuh manusia itu apa saja? Mulai dari sistem saraf sampai semuanya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Kemudian menggambarkan lokasi dari suatu luka pada penderita dengan menggunakan pengetahuan anatomi atau menggunakan referensi anatomi. Jadi kalau lukanya ada di telapak tangan gitu kan, atau lukanya ada di bagian tangan, itu nyebutnya seperti apa? Ya, nanti kita pelajari. Yang jelas bahasanya mungkin agak sedikit aneh atau mungkin akan sedikit baru buat teman-teman. Jadi tentunya saya sarankan menonton video ini berulang-ulang supaya bisa mendapatkan gambaran. Dan saya di slide ini akan menyampaikan dari bahasa aslinya supaya saya tidak salah menerjemahkan atau teman-teman supaya tidak juga mendapatkan informasi secara kaku apa yang saya sampaikan, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan ini juga mungkin ada salah ucap dan lain sebagainya, tapi teman-teman bisa juga konfirmasi ke depannya dengan sumber yang berbeda. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh. Karena nanti ada istilah, ada anatomi dan fisiologi. Nah, kalau anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk manusia gitu ya. Kalau kita ngomongin anatomi manusia, maka bentuk dan tubuhnya si manusia. Bentuknya seperti apa? Oh, bentuk kepalanya misalkan oval, kemudian tangannya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada bentuk badannya, ada bentuk kakinya, ada bentuk bokongnya, ada bentuk macam-macam. Itu adalah anatomi. Nah, kemudian sedangkan kalau yang namanya fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Jadi fisiologinya, kalau otak itu fungsinya sebagai apa sih gitu. Otak itu adalah organ, tapi secara fungsinya dia sebagai apa. Kemudian kalau hidung, hidung adalah organ hidungnya, tetapi fungsinya sebagai apa. Itu adalah yang dipelajarinya di fisiologi ya. Jadi ada istilah anatomi dan ada istilah fisiologi. Jadi secara sederhana kita simpulkan bahwa kalau anatomi itu mempelajari tentang bentuk organ tubuh manusianya, tetapi kalau fisiologi adalah fungsi dari organ tersebut dan juga fungsinya dari alat ataupun tubuh orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah posisi anatomi. Ini cukup menarik nih, posisi anatomi. Nah, yang dimaksud dengan posisi anatomi itu seperti apa? Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Berdiri tegak dengan kedua lengan di samping tubuh. Telapak tangan menghadap ke depan, kanan dan kiri disesuaikan dengan kanan dan kiri tubuh si penderita. Jadi kalau teman-teman melihat posisi yang ada di tangan kanannya korban, maka sejatinya itu adalah tangan kanan korban. Artinya tangan kanan korban itu posisinya ada di tangan kiri kita. Jadi modelnya seperti ini nih. Tangan kanan saya posisinya ada di tangan kirinya teman-teman. Tangan kirinya teman-teman ada di posisinya tangan kanan saya. Jadi secara istilah posisi anatomi seperti itu. Jadi berdirinya tegak, kemudian kedua telapak tangan kedua lengan ya di samping tubuh kiri dan kanan, kemudian telapak tangannya menghadap ke depan. Itu namanya posisi anatomi. Mungkin kalau kita PBB sikap sempurna. Ya kan, berdiri tegak, memandang 200 meter ke depan, kemudian jempolnya di luar, tangan mengepal dengan jempol di luar seperti memerah santan ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau posisi anatomi tidak. Posisi anatomi tetap berdiri kemudian menghadap ke depan dan telapak tangannya di samping kiri dan kanan sesuai dengan tangan lurus kemudian menghadap ke depan. Itu adalah posisi anatomi. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Supaya kita juga ketika proses penanganan korban kita tidak salah menyebutkan itu tangan kanan. Tangan kanan mengalami cedera. Tangan kanan robek, tangan kanan harus dibidai. Tangan kanan siapa yang dimaksud? Ya itu yang adalah tangan kanan si korban. Mungkin kalau kita lihat bukan sebelah kanan atau bukan sebelah kiri gitu ya. Mungkin kalau orang yang tukang parkir deh contohnya ya, tukang parkir. Tukang parkir menyebutkan kiri, kiri, kiri.
kirinya dia tapi bukan kirinya kita, sehingga kita jadi belok kanan, misalkan begitu. Jadi harus kita juga memahami persepsi itu bahwa yang dimaksud dengan kiri atau kanan adalah kiri atau kanannya si korban, bukan kiri atau kanannya si penolong. Jadi supaya komunikasinya itu dapat berjalan dengan baik. Oke? Nah, berikutnya adalah tentang jenis posisi. Nah, jenis posisi. Ketika kita menemukan korban, mungkin posisinya berbagai macam atau beragam. Seperti apa saja posisinya gitu kan. Nah, ini kita lihat. Ada yang namanya posisi disebut dengan supine posisi. Supine position atau posisi supin lah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan posisi supin adalah posisi terlentang atau dorsalis recumbens istilahnya ya. Adalah di mana posisi berbaring telentang dengan kepala dan bahu sedikit ditinggikan menggunakan bantal kecuali dikontraindikasikan atau tidak dibenarkan. Misalnya adanya anestesi spinal, operasi tulang belakang, cedera tulang belakang, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan posisi supin dengan posisi terlentang seperti itu. Terlentang ya, bukan telentang. Beda nanti kalau telentang ya nelentang dong gitu ya. Jadi posisi terlentang biasa itu namanya posisi supin. Kalau misalkan kita tidurlah biasa itu, nah itu posisi supin. Ya. Kemudian posisi yang berikutnya adalah posisi prone. Prone position, yaitu pada posisi tengkurap. Pasien berbaring tengkurap dengan kepala menoleh ke satu sisi dan pinggul tidak tertekuk. Nanti berbeda dengan posisi SIMS atau posisi miring pemulihan. Nah, kalau posisi prone ya benar-benar tengkurap. Biasanya kalau misalkan ibu-ibu hamil ya, itu lebih nyaman begini, atau yang mengalami kelelahan atau lagi dipijit. Nah, gitu. Kalau lagi dipijit biasanya posisinya kayak gini nih. Posisi prone, posisi tengkurap. Nah, berikutnya ada posisi apa lagi nih? Ada posisi Fowler atau juga dikenal sebagai posisi setengah duduk. Adalah posisi tempat tidur di mana kepala tempat tidur ditinggikan 45 hingga 60 derajat. Kemudian variasinya macam-macam. Ada yang posisi Fowler meliputi Fowler rendah 15 sampai 30, kemudian semi Fowler 30 sampai dengan 45 derajat gitu ya, dan Fowler tinggi hampir vertikal. Nah, ini adalah posisi di mana pasien itu nyaman. Jangan paksakan kalau pasien itu misalkan atau korban itu mengalami sesak, dia posisinya supin. Nah, gitu ya. Posisinya terlentang saja. Oh, mungkin perlu posisi semi Fowler yang lebih nyaman gitu kan. Sedikit-sedikit dinaikkan. Kan kalau teman-teman di ambulan mungkin berangkarnya itu bisa loh di setel kan, naik turun gitu kan, atau posisi di tempat tidur pasien itu juga bisa kok dinaikkan dan diturunkan. Nah, ini posisi Fowler, posisi bukan flower ya, Fowler. Posisi Fowler ini posisi setengah duduk lah, kalau saya lebih nyebutnya posisi setengah duduk. Jadi pasien nyamannya gimana sih? Mau miring kah, mau setengah duduk kah, atau mau terlentang? Nah, ini ditanyakan kepada si pasien. Jangan paksakan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian sim position. Sim position ini adalah posisi miring stabil seperti ini. Berbeda ya dengan posisi prone. Ya, posisi prone berbeda. Kalau prone itu tengkurap lurus, tapi kalau namanya Sims position itu lebih cenderung ke arah miring stabil. Kita lihat posisinya miring, kemudian kakinya tidak ditumpuk tapi agak ke depan, kemudian juga tangannya agak sedikit diterlentangkan. Nah, biasanya untuk pasien-pasien seperti ini, pasien-pasien yang mungkin akan mengalami muntah, kemudian dia mengalami peningkatan kesadaran, itu bisa diposisikan seperti ini dengan memperhatikan yaitu tidak adanya kemungkinan patah tulang belakang, maka diperkenankan untuk posisi seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah posisi knee chest position, yaitu pada posisi lateral lutut dada, istilahnya begitu ya. Pasien berbaring miring, kemudian batang tubuh terletak diagonal di atas meja, pinggul dan lutut tertekuk. Nah, posisi ini biasanya pada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan-tindakan medis, ya seperti memasukkan alat melalui anus gitu kan, kemudian
misalkan mau menyuntikkan obat bius di tulang belakang, posisinya seperti itu. Saya juga pernah mengalami ketika pada saat akan melakukan operasi usus buntu. Nah, ini posisi seperti ngeringkuk, lebih ke arah ngeringkuk, tapi lebih ngeringkuk lagi gitu ya, ngeringkuk tapi lebih ngeringkuk lagi. Gimana tuh? Jadi antara lutut, kemudian juga sikunya gitu ya, itu lebih nempel gitu, lebih nempel. Jadi lebih nekuk lagi, ngeringkuk lah, bener-bener ngeringkuk. Nah, ini adalah posisi knee chest position. Kemudian posisi apa lagi nih? Berikutnya adalah posisi lateral. Nah, posisi lateral. Posisi lateral itu beda lagi dengan posisi miring stabil ya. Ada lateral ke kiri, lateral ke kanan. Itu pasien berbaring pada satu sisi tubuh dengan kaki bagian atas di depan kaki bagian bawah. Dan pinggul serta lutut ditekuk. Nah, biasanya diberikan bantalan. Berbeda dengan sim position. Kalau sim position itu benar-benar sampai ke dasar. Jadi kalau lateral hanya miring, benar-benar miring gitu ya. Ya mungkin kalau ibu-ibu menyusui mungkin lebih sering nih melakukan lateral position gitu ya, karena babynya ada di bawah gitu. Tapi kalau misalkan orang yang apa ya, kok kayaknya lebih nyaman tengkurap, nah itu lebih ke arah sim position sih sebenarnya. Oke. Kemudian berikutnya, posisi yang berikutnya adalah posisi ortopenic atau tripod. Ya. Ini menempatkan pasien dalam posisi duduk atau di sisi tempat tidur dengan meja di depan untuk bersandar dan beberapa bantal di atas meja untuk beristirahat. Bertujuan agar ekspansi paru maksimal sehingga sangat membantu pasien yang memiliki masalah pernapasan. Nyesek banget gitu kan. Udah dilakukan semivolar tapi kok kayaknya masih tetap nyesek gitu kan. Nah, bisa dilakukan dengan posisi ortopenik. Ya, posisi ortopenik seperti ini bisa meningkatkan ekspansi paru sehingga korban akan cenderung lebih nyaman untuk bernafas, kemudian juga dia lebih rileks gitu kan, lebih ekspansi parunya lebih maksimal dah, jadi nafasnya lebih lega. Nah, itu namanya orthopenic position ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan posisi yang berikutnya, yaitu posisi litotomi. Nah, posisi litotomi nih biasanya kita temukan posisi litotomi ini di mana pasien terlentang dengan pinggul dan lutut bertekuk dan paha terpisah, ngangkang. Nah, posisi gitulah. Posisi litotomi itu posisi ngangkang. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang mau melahirkan seperti itu. Nah, itu namanya posisi litotomi. Jadi akan melakukan pemeriksaan misalkan pap smear gitu kan, itu juga dilakukan tindakan posisi litotomi ya. Jadi seperti ini, litotomi position. Nah, ini kenapa kok kita perlu mengetahui posisi-posisi seperti ini supaya kita juga tahu dan terbiasa tentang hal-hal yang mungkin ketika menemukan pasien bagaimana gitu ya. Nah, kemudian posisi berikutnya adalah Trendelenburg. Nah, ini bacanya mungkin agak belibet nih saya nih. Trendelenburg gitu ya. Posisi Trendelenburg adalah posisi dengan cara menurunkan kepala tempat tidur dan mengangkat kaki ke tempat tidur pasien. Lengan pasien harus diposisikan ke samping badan pasien. Nah, posisi seperti ini mungkin adanya di meja operasi gitu ya. Karena memang dibutuhkannya seperti apa sesuai dengan kebutuhan si pasien atau kebutuhan daripada si klien tersebut. Ke arahnya mau bagaimana atau kebutuhannya seperti apa. Oke, tadi kita sudah mengenal beberapa posisi-posisi dari posisi supine sampai ke posisi Trendelenburg. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bidang anatomi. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang anatomi? Yaitu bidang yang membagi pasien atau membagi si korban itu menjadi beberapa bagian. Ada namanya bidang sagital. Nah, bidang sagital. Jadi bidang ini yang membelah pasien menjadi bagian, ada bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian ada bidang transversal. Transversal itu membagi bagian atas dan bawah. Kemudian ada bidang frontal. Bidang frontal itu yang membelah dari samping, itu sehingga akan membagi pasien ke bagian depan dan belakang. Nah, ini maksud dari yang tadi ya. Kalau
kalau kita ngomongin tentang bidang apa tadi? Bidang yang vertikal itu ada bidang sagital atau medial gitu ya. Kemudian ada frontal gitu. Kemudian kalau yang horizontal itu ada yang transverse. Kemudian yang angel plane gitu ya. Jadi oblique plane gitu ya, oblique plane. Apa bidang pembagian bidang oblik atau miring. Nah, ini juga ada. Nah, dampaknya apa dari pembagian tadi? Ketika ada bagian daripada bidang tersebut membagi pada bagian frontal, ya bagian frontal berarti bagian samping gitu ya, samping, sehingga akan membentuk posisi anterior dan posterior. Nah, apa yang dimaksud dengan anterior? Anterior itu adalah bagian depan, bagian depan. Kalau posterior itu bagian belakang. Ini yang membelah adalah bagian dari bidang atau bagian frontal, ya bagian frontal. Jadi dibelah nih, manusia dibelah dari posisi samping gitu ya, dari posisi samping sehingga ada bagian anterior dan ada bagian posterior gitu ya, anterior dan posterior. Nah, kemudian ada bidang sagital atau medial gitu ya. Nah, bidang sagital atau medial ini membagi bagian menjadi kiri dan kanan. Ya, membagi bagian menjadi kiri dan kanan. Kiri mana kiri? Nih, kiri saya nih, ini kiri saya dan ini kanan saya. Berarti kalau kiri saya berarti kanannya teman-teman, begitu bukan? Ya, gitu ya. Jadi kiri dan kanan seperti itu. Kalau ini bidang sagital akan membagi bagian menjadi kiri dan kanan. Selanjutnya adalah transversal. Nah, transversal ini membagi bagian tubuh menjadi dua bagian, atas dan bawah. Nah, atas itu disebut dengan superior, bawah disebut dengan inferior. Oke, ada superior dan ada inferior. Jadi, kalau kita membagi bagian tubuh, yaitu ada tadi ada bidang anatomi, ada namanya bidang sagital, kemudian ada namanya bidang transversal, kemudian ada bidang frontal. Oke, nah kita ulang lagi. Kalau bidang sagital akan membagi tubuh manusia menjadi kiri dan kanan, sagital atau medial. Ya, sagital atau medial itu membagi kiri dan kanan. Kalau bidang frontal, ini dari samping nih, frontal, set gitu ya. Sehingga bagiannya yang bagian depan, anterior, dan posterior gitu ya. Kemudian kalau bagian transversal itu adalah bagian atas dan bagian bawah. Ada superior, ada inferior. Nah, gitu ya. Jadi ini teman-teman juga harus memahami ataupun mengetahui tentang bidang-bidang anatomi yang juga perlu diketahui oleh seorang medical first responder. Ya, oke. Kemudian ada 4 regio atau daerah bagi atau tubuh manusia. Ada beberapa yang mengatakan 5. Oke, nggak masalah. Mau 5, mau 4 itu nggak masalah. Karena ada yang membedakan, ada yang memisahkan antara kepala dengan leher, itu dipisahkan. Kemudian bagian kedua adalah batang tubuh. Dari mulai tulang belakang, tulang dada, hingga ke perut. Kemudian ada namanya ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, yang dimaksud dengan ekstremitas atas yaitu adalah tangan. Sedangkan ekstremitas bawah yaitu adalah kaki. Jadi 4 bagian tubuh ini dibagi menjadi kepala dan leher itu jadi satu. Ada juga yang memisahkan antara kepala dengan leher. Tapi di sini saya menggabungkan antara kepala dengan leher. Kemudian ada batang tubuh mulai dari tulang belakang, ya tulang dada, kemudian juga abdomen atau perut. Nah, itu juga adalah bagian tubuh. Jadi ada 4 ataupun 5. Nah, kalau yang 5 kepala dengan leher dipisah. Tapi kalau yang 4 umumnya dijadikan satu. Oke, kemudian kita berbicara tentang rongga tubuh. Nah, rongga tubuh. Jadi manusia ini, kita ini punya bagian tubuh atau anatomi tubuh yang berrongga. Ya, kepala, dada, panggul gitu kan. Itu adalah bagian yang berrongga. Nah, apa saja
bagian-bagian yang berongga tadi, yaitu mulai dari tulang tengkorak. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh yang berongga, mulai dari tulang tengkorak atau rongga tengkorak atau cranial cavity gitu kan. Kemudian ada rongga tulang belakang gitu kan, dari batang otak sampai ke bagian tulang ekor, itu termasuk dalam rongga juga. Kemudian ada rongga dada. Rongga dada itu ada yang disebut superior mediastinum, kemudian ada rongga pleura, ada perikardial atau rongga jantung gitu kan, dan seterusnya. Kemudian ada juga rongga abdomen. Nah, tentunya kalau rongga abdomen kita tahu dong, di situ ada usus besar, usus halus, usus 12 jari dan sebagainya. Kemudian ada rongga pelvis. Rongga pelvis itu isinya kandung kemih dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rongga-rongga tubuh yang juga harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, karena dari rongga tubuh ini juga nanti kita bisa mengetahui, oh di sini kemungkinan dia mengalami perdarahan di mana, di bagian dada kah dan lain sebagainya. Karena ada beberapa pembuluh darah yang cukup besar yang melewati rongga tersebut. Jadi juga harus diperhatikan terkait dengan rongga-rongga tadi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang rongga tubuh tadi sudah kita bahas. Kemudian berikutnya adalah tentang kuadran pada abdomen dan organ di dalamnya. Nah, abdomen, masih ingat ya yang disebut dengan abdomen, yaitu rongga perut. Rongga perut itu dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, kalau kita lihat nih di tayangan ini, rongga perut itu menjadi 4 kuadran. Di mana rongga perut itu yang menjadi pusatnya adalah pusar. Ya, kita lihat. Ada rongga kuadran kanan atas, rongga kanan atas. Kemudian ada kiri atas. Kemudian rongga kiri bawah. Kemudian, rongga kuadran kiri bawah, kuadran kanan atas. Nah, kita lihat. Ada rongga kanan bawah. Kita lihat satu persatu. Di sini ada rongga kanan atas. Ya, rongga kanan atas. Apa saja isinya rongga kanan atas? Di situ isinya ada liver, hati, kemudian ada lambung, kemudian ada bladder, kandung kemih, kemudian ada duodenum. Ya, duodenum itu salah satu usus. Kemudian juga di situ ternyata ada juga tuh pankreas, ya. Pankreas, kemudian juga ada usus. Ya, ada usus di situ juga. Usus besar ya, itu ada usus besar kalau kita sebutnya. Nah, kemudian rongga apa lagi yang berikutnya, yaitu adalah rongga kiri bawah atau kiri atas. Ya, kiri atas. Ya, kiri atas kita lihat. Di sana ada bagian liver ya, atau bagian hati, di situ kita bisa lihat. Kemudian juga lambung, sebagian besar lambung. Kalau yang di kanan atas tadi sebagian lambung, tapi kalau yang ini ada sebagian besar lambung. Kemudian juga ada ginjal, kemudian ada pankreasnya, kemudian ada apa lagi tuh? Ada ususnya, gitu ya. Ada usus juga di situ, ada usus besarnya juga, gitu ya. Nah, ini adalah bagian daripada kuadran kanan atas. Nah, selanjutnya di kuadran apa nih? Kuadran kanan bawah. Kuadran kanan bawah itu terdiri dari usus besar, kemudian usus buntu, kemudian ada ureter kanan gitu ya. Ureter tuh apa ya, yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, itu namanya ureter. Nah, kemudian berikutnya adalah kuadran kiri bawah. Nah, kuadran kiri bawah itu ada usus halus, kemudian usus besar, kemudian ada ureter sebelah kiri, gitu ya. Kemudian ada usus juga tuh, usus sigmoid, jadi usus yang ke arah bagian bawah itu ya. Nah, itu. Nah, ini adalah bagian daripada kuadran abdominal yang juga harus kita ketahui. Kenapa? Karena dari kuadran ini kita bisa melihat bagaimana kemungkinan adanya organ yang cedera di bagian dalam. Wah, sebelah kiri nih. Sebelah kiri berarti kemungkinan adalah
ada hati di sana, kemudian lambungnya juga cukup besar di sana, ususnya juga besar, hati-hati. Oh, sebelah kanan itu ada apa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipisahkan atau bisa dibagi dengan sumbu adalah di bagian pusarnya. Ya, aja pusarnya di sumbu tersebut, kemudian nanti dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, nanti juga teman-teman pada saat melakukan pemeriksaan fisik juga harus melakukan pemeriksaan abdomen, pemeriksaan kuadran yang ada di abdomen. Oke? Sampai di sini jelas ya? Oke, jadi secara umum bahwa kuadran atau abdomen kita ini atau abdomen manusia itu dibagi menjadi 4 kuadran, terdiri dari kuadran kanan atas, kuadran kanan terdiri dari kuadran kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Di mana kanan atas itu terdiri dari hati, kemudian sebagian lambung, kemudian duodenum, kemudian juga ada pankreas, ada juga usus gitu ya. Kemudian yang kiri atas, kuadran kiri atas itu ada hati, kemudian juga sebagian besar daripada lambung, pankreas, ada juga ginjal gitu kan, kemudian ada juga usus halus. Dan di bagian kiri bawah itu terdiri dari usus halus dan usus besar, kemudian ada ureter sebelah kiri dan lain sebagainya. Sebelah kanan juga demikian, ada usus besarnya, kemudian ada usus 12 jari dan juga ada usus usus buntu, dan juga ada ureter kanan. Nah, ini adalah 4 kuadran yang ada di usus kita. Oke, selanjutnya apalagi nih? Fungsi sistem dalam tubuh. Nah, fungsi sistem dalam tubuh ini cukup banyak nih teman-teman ya. Fungsi usus dalam tubuh ini cukup banyak gitu ya. Oke, kita saksikan fungsi usus dalam tubuh ya. Nah, ini ada sebuah tayangan film. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat tayangan film tersebut, dan ini bisa kita lihat bagaimana sistem tubuh manusia. Karena manusia itu terdiri dari berbagai macam komponen, berbagai macam sistem yang sangat-sangat rumit. Ya, mungkin kalau kita membangun rumah aja ada sistem kelistrikan, kemudian air gitu kan. Macam-macam deh, ducting dan sebagainya. Ini sistem-sistem tubuh manusia. Di sini saya membahas sampai dengan 10 dulu deh. Ya, yang pertama adalah sistem otot dan rangka. Ya, otot dan rangka. Atau sistem muskuloskeletal. Sistem ini membantu membentuk tubuh dan melindungi organ dalam. Kemudian juga otot membantu dalam pergerakan. Ada 3 jenis sendi yang ada di dalam sistem ini, yaitu sendi yang tidak bergerak. Sendi kok tidak bergerak ya? Iya, betul. Sendi yang tidak bergerak itu contohnya yang ada di kepala, itu tidak bergerak. Kemudian sendi yang sedikit bergerak, kemudian sendi yang dapat bergerak bebas. Nah, sendi yang dapat bergerak bebas itu contohnya di pergelangan tangan. Kemudian tulang rangka ya, tulang rangka. Tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, juga ada tulang dada, kemudian tulang selangka dan tulang belikat, kemudian ada tulang panggul atau pelvis, kemudian ada tulang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Itu adalah tulang-tulang rangka. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot. Ada otot lurik, kemudian ada otot polos, ada otot jantung. Nah, otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Nah, letaknya itu biasanya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Nah, disebut lurik karena otot ini punya semacam pola serat bergaris, berbeda dengan otot jantung. Atau otot lurik ini merupakan otot yang volunteer, artinya harus secara sadar digerakkan gitu ya. Ini otot lurik. Jadi otot lurik itu bentuknya lurik gitu ya, ada lurik-luriknya seperti itu, ada garis-garisnya, dan dia bergeraknya dalam kesadaran kita. Jadi kayak kita mau ngangkat barang gitu kan, itu otot lurik. Kemudian kalau otot polos berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom, biasanya melapisi organ-organ dalam tubuh di dalam tubuh seperti dinding usus, pembuluh darah sampai dengan dinding rahim. Jadi kalau otot polos itu ya memang gambarannya polos ya kan, kita bisa lihat itu gambarannya polos.
dan dia bekerja otonom, artinya dia bekerja sendiri, nggak bisa dikendalikan oleh kita, dia akan bekerja sendirinya. Makanya contohnya adalah di otot di usus kita, di dinding usus, kita nggak pernah bisa menahan, jangan ini dulu dong, jangan dicerna dulu makanan kita gitu kan, karena makanannya nggak ada nih nanti nih gitu kan, nggak bisa. Secara otomatis usus itu akan bergerak terus menerus, mau ada isinya kayak nggak ada isinya dia akan terus bergerak. Nah itu yang disebut dengan otot polos. Nah kalau otot jantung itu seperti apa? Nah ini cukup unik nih kalau otot jantung. Otot jantung ini hanya ada di jantung saja. Ya, otot jantung ini termasuk jenis otot otonom karena terus bekerja untuk memompa darah selama masa hidupnya. Tetapi otot jantung ini berbentuk seperti otot lurik. Nah, uniknya begitu tuh. Jadi dia mempunyai garis melintang. Yaitu sangat berbeda ya. Memang Allah menciptakan manusia atau makhluk hidup itu udah cukup sempurna gitu ya, dalam arti bahwa sudah banyak kelebihan-kelebihannya gitu kan, sudah banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dibayangkan lah bagaimana Allah itu atau Tuhan itu menciptakan makhluknya sedemikian sempurnanya gitu ya, sedemikian sempurnanya. Oke, berikutnya adalah sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, sistem jantung dan pembuluh darah itu seperti apa? Yaitu jantung dan pembuluh darah membentuk sistem kardiovaskuler untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Bisa dikatakan jantung merupakan sebuah organ yang merupakan pusat hidup seluruh tubuh manusia gitu ya. Kemudian jantung yang normal dan sehat didukung oleh jaringan otot yang kuat dan bekerja dengan baik dalam memompa darah. Struktur jantung ya merupakan organ dengan ukuran sebesar kepalan tangan. Nah, kemudian jantung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium, yaitu serambi kanan, serambi kiri gitu ya, serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada juga ventrikel ya atau bilik kanan dan bilik kiri. Selain memiliki ruang, jantung juga memiliki katup untuk mencegah darah bercampur. Artinya yang sudah masuk dari serambi ke bilik itu tidak akan tercampur kembali. Katup yang berada di jantung bernama katup tricuspidalis dan bicuspidalis, yaitu darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida pertama masuk ke jantung melalui serambi kanan, kemudian darah tersebut akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Dari bilik kanan, arah akan dipompa menuju paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen yang baru dihirup. Setelah membawa oksigen, darah akan mengalir menuju serambi kiri. Kemudian darah akan turun melalui katup bicuspidalis ke bilik kiri yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, oke, itu adalah bilik dan juga serambi di jantung. Kemudian ada juga pembuluh darah yang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh darah atau nadi arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, itu adalah jantung dan pembuluh darah. Berikutnya adalah sistem pernapasan. Ya, sistem yang ketiga yaitu sistem pernapasan. Memiliki fungsi sistem pernapasan untuk memberikan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida dari tubuh. Ya, kalau kita menghirup udara itu disebut dengan inspirasi atau tarik napas. Kalau kita mengeluarkan oksigen atau mengeluarkan zat sisa CO2 itu disebut dengan ekspirasi atau buang napas. Nah, itu adalah sistem pernapasan. Kemudian sistem yang keempat adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari sistem usus dan organ lainnya. Fungsi utamanya adalah pencernaan makanan dan menghilangkan sisa makanan. Nah, proses pencernaan ini secara mekanis dan secara kimiawi. Mekanis mulai dari gigi, kemudian dikunyah, kemudian ditelan, masuk ke dalam lambung. Nah, itu proses kimiawi. Kemudian dikeluarkan juga sisa makanan tersebut. Kalau kita misalkan pagi-pagi ke belakang, nah itu adalah bagian dari proses mekanis juga seperti itu. Walaupun di dalamnya juga ada proses kimiawi. Kemudian sistem yang kelima adalah sistem saraf, yaitu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf perifer.
Ada dua fungsi utama, yaitu sebagai komunikasi dan kontrol. Ya, komunikasi contohnya kita merasakan panas, merasakan dicubit sakit, merasakan dingin dan sebagainya. Kemudian sistem kontrol itu bagaimana kita mengendalikan keadaan panas tersebut, misalkan kedinginan dan sejenisnya. Nah, itu adalah sistem saraf. Kemudian sistem endokrin, yaitu kelenjar-kelenjar endokrin mengatur tubuh dengan cara menyalurkan hormon langsung dalam tubuh. Jadi mungkin kalau kita lihat ada orang yang terlalu tinggi gitu, bisa jadi hormon pertumbuhannya memang berlebih atau kurang gitu kan. Nah, itu juga merupakan sistem endokrin yang bekerja, termasuk kalau misalnya ada orang yang mengalami penyakit diabetikum atau diabetes, itu adalah sistem endokrin untuk mengeluarkan insulin sehingga tidak mampu memecah gula di dalam darah, sehingga darahnya di dalam pembuluh darah itu cukup tinggi gula darahnya. Nah, itu adalah sistem endokrin. Kemudian sistem limpa. Ya, sistem limpa ini berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limpa terganggu, maka tubuh akan rentan terserang penyakit. Limpa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kulit. Ya, kulit melindungi manusia dari pengaruh luar seperti melindungi terhadap cedera, kekeringan, dan invasi bakteri. Nah, kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan. Itu adalah fungsi daripada kulit. Berikutnya adalah sistem urinarius atau kandung kemih atau sistem kemih, yaitu sistem saluran kemih menyaring dan mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh. Sistem terdiri dari dua ginjal dan 2 saluran dari ginjal yang dikenal dengan ureter. Kemudian ditampung melalui kandung kemih dan dibuang melalui uretra. Nah, ini kalau laki-laki uretranya lebih panjang dibandingkan perempuan, karena laki-laki ada batang penisnya, jadi uretranya lebih panjang, berbeda dengan perempuan atau wanita gitu ya. Yang terakhir yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi ini bertanggung jawab terkait dengan keberlangsungan keturunan, kira-kira seperti itu. Nah, organ reproduksi ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Kemudian untuk organ reproduksi perempuan yaitu terdiri dari 2 indung telur atau ovarium, kemudian disalurkan melalui saluran indung telur atau tuba fallopiae, kemudian ada rahim atau uterus dan vagina dan genitalia eksterna atau kelamin luar. Laki-laki terdiri dari 2 testis, saluran air mani, dan juga kelenjar tambahan atau penis. Nah, ini adalah organ reproduksi manusia untuk keberlangsungan dari keturunan manusia tersebut. Nah, kemudian ada beberapa terminologi baku, yaitu tadi kita sudah bidang-bidang anatomi tadi juga sudah dijelaskan, kemudian anggota gerak dan bagian-bagiannya juga dan juga jenis-jenis posisi tadi juga sudah dijelaskan. Nah, ini kita lihat tayangan video kita. Baik, nah kita akan sedikit mengulang dari awal, yaitu ada posisi anatomi, yaitu ada posisi di mana disebut dengan posisi anatomi. Ya, posisi anatomi itu posisi yang seperti ini, kepala menghadap ke depan, kemudian tangan kiri dan kanan ada di samping, kemudian telapak tangan itu di samping kiri dan kanan dan juga menghadap ke depan telapak tangannya. Kemudian kakinya menghadap ke depan. Ini adalah posisi anatomi, gitu ya, posisi anatomi. Nah, berikutnya adalah istilahnya adalah superior dan inferior. Ya, tadi sudah kita bagian menjadi dua bagian, atas dan bawah. Yang atas disebut dengan superior, yang di bawah disebut dengan inferior. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita menyebutkan dengan bahasa anatomi tadi, kalau arahnya itu contohnya begini. Jantung itu lokasinya superior dari lambung. Jadi jantung itu posisinya di atas lambung. Dan juga begitu sebaliknya.
Kalau lambung itu posisinya ada di inferior dari jantung gitu ya. Jadi posisinya kalau lambung berada di bagian bawah daripada jantung. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu untuk pemanfaatannya atau penggunaannya. Kemudian ada anterior dan ada posterior. Anterior itu berarti ada di depan, posterior ada di belakang. Nah, bagaimana menyebutkannya? Contoh begini, jantung itu posisinya anterior dari sternum itu posisinya anterior dari jantung. Sternum tahu ya, sternum itu adalah tulang dada ya, sternum. Sternum itu posisinya anterior dari jantung. Atau jantung itu posisinya posterior dari sternum. Nah, kembali kan? Jadi sternum itu anterior dari jantung. Tapi kalau jantung adalah sebenarnya posterior dari sternum. Jadi jantung itu posisinya ada di belakang dari sternum atau tulang dada. Nah, oke, itu adalah penyebutan-penyebutan istilah di dalam posisi anatomi tubuh manusia. Oke, berikutnya contoh lain. Ya, berikutnya. Ini posisi anterior view atau cara melihat kita dari posisi anterior, dari posisi depan, dan yang sebelah kanan adalah cara kita melihat posisi bagian belakang atau posterior view, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pembagian medial atau lateral gitu ya, sagittal ya, kalau tadi kita menyebutnya sagittal. Jadi kalau medial itu lebih mendekat ke arah tengah, tengah. Kalau lateral lebih menjauh dari tengah. Nah, contohnya begini. Hati itu medial dari paru-paru. Jantung itu adalah medial dari paru-paru. Paru-paru posisinya lateral dari jantung. Ya, paru-paru posisinya lateral dari jantung. Berarti ke arah keluar dari jantung. Jadi kalau jantung lebih ke tengah dari paru-paru. Begitu sebaliknya. Ini adalah contoh penyebutan-penyebutan posisi anatomi. Nah, kemudian posisi seperti ini kalau kita melihatnya dari samping adalah posisi lateral atau posisi cara pandang lateral, posisi samping. Seperti itu. Nah, berikutnya superficial dan deep. Nah, superficial itu adalah lebih mendekat ke arah luar tubuh, tapi kalau deep atau dalam itu lebih mengarah ke bagian dalam tubuh, ya. Nah, seperti ini contohnya. Sternum itu superficial dari paru-paru. Ya, sternum bisa dikatakan superficial dari paru-paru. Kemudian paru-paru itu lebih dalam dari sternum. Ya, paru-paru lebih dalam daripada sternum. Nah, itu adalah istilah-istilah yang digunakan untuk anatomi tubuh sebagaimana yang perlu kita pelajari. Oke, baik rekan-rekan semua, saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin pelajaran atau materi kita tentang anatomi tubuh, dan pesan saya sih ini baru dasar ya. Jadi teman-teman harus juga mengulang dan terus mengulang gitu ya, karena dasarnya anatomi tubuh inilah yang menjadi nanti supaya mempermudah rekan-rekan untuk menerima materi-materi selanjutnya. Walaupun ini baru dasar banget gitu kan, kita belum mendalam, belum sampai ke fungsinya seperti apa dan bagaimana, itu teman-teman kita belum sampai ke sana. So, tetap terus belajar, diulang-ulang terus nontonnya, diulang-ulang terus mempelajarinya. Bisa jadi ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan nanti kita diskusikan. Terima kasih, salam hormat dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.